Kalau kalian ingat, ada kasus yang melibatkan pasangan suami istri polisi. Yang kasusnya adalah seorang polwan yang membakar suaminya, dan motif pembakaran tersebut adalah karena judi online. Dan ada banyak warga Indonesia yang kena gangguan jiwa karena judi online. Gangguan jiwa ini dipicu karena kalah, harta benda dijual, mobil dijual, rumah dijual, tanah dijual. Dan ketika semua habis, itu bakal menggerus mental seorang penjudi. Ada beberapa motif seseorang itu bermain judi. Alasannya adalah karena ingin mendapatkan uang. Yang menurut mereka, judi adalah alternatif untuk mendapatkan uang secara instan. Alih-alih mendapatkan uang yang sekian instan, mereka malah kehilangan semua harta benda mereka. Dan seorang penjudi itu memiliki toleransi terhadap resiko. Dan karena menurut mereka bermain judi, dan kalian bisa mengerti lah, ketika bermain judi itu betnya minimal itu 200 rupiah. Dan menurut mereka 200 rupiah adalah resiko yang sangat-sangat kecil menurut mereka. Tapi meskipun begitu, kalau 200 rupiah itu dipakai bet berkali-kali, 200 rupiah bisa jadi banyak. Karena sedikit-sedikit lama-lama akan rungkat juga. 200 rupiah, setiap bet 200 rupiah. Terus. Dan aku nggak bisa bayangin ketika seseorang penjudi tidak puas dengan bet murahnya kayak 200 rupiah, maka dia akan meningkatkan betnya, meningkatkan bettingnya jadi 1000, 2000, 3000. Karena kiranya mereka semakin tinggi betnya, uang yang akan dia dapatkan juga bakalan semakin banyak. Dan secara tidak sadar, mereka juga bakalan bisa kehilangan uangnya. Dan kalian harus tahu, ketika bermain judi itu para penjudi merasakan sebuah sensasi, yang mana sensasi itu didapatkan karena terbentuknya hormon endorfin pada tubuh. Karena perasaan tegang saat menunggu hasil permainan. Dan perasaan itu berada di puncaknya ketika kalian menang. Dan ketika kalian kalah, itu bakalan membuat kalian ingin main lagi, kalah main lagi, untuk memburu perasaan senang saat memenangkan perjudian. Dan apakah seorang penjudi bisa menang? Untuk menang di perjudian itu tidak ada presentase yang tepat. Bandar bisa sesuka hatinya. Bandar bisa memberikan kemenangan ketika kalian satu kali main. Bandar juga bisa memberikan ketika kalian main 10 kali. Dan bahkan bandar bisa memenangkan kalian ketika kalian itu mainnya 50 kali. Dan ketika kita mengetahui hal tersebut, kita menyadari bahwa kemenangan dalam perjudian itu tergantung dengan keberuntungan. Untuk keberuntungan tersebut itu sangat-sangat tidak tentu, yang pada akhirnya kalian juga bakalan kehilangan uang kalian. Dan ironinya, ada 3,5 juta pemain judi online di Indonesia. 80%-nya adalah kelas menengah ke bawah. Kalau kita ngomongin kelas menengah ke bawah, itu kita bisa jadikan standar gaji mereka di kisaran 500.000 hingga 2 jutaan. Dan bagaimana mereka itu mengenal judi online? Itu juga dipicu karena penggunaan ponsel dari tahun ke tahun di Indonesia itu meningkat. Dan kita bisa melihat grafiknya dari tahun 2011 hingga tahun 2021 untuk pengguna ponsel atau smartphone itu meningkat pesat. Yang dari awalnya itu di kisaran
39% meningkat hingga 65% dari total populasi penduduk Indonesia. Nah, ketika orang itu sudah punya HP, akses untuk internet itu juga bakalan meningkat. Dan meningkatnya transaksi perjudian itu meningkat dari 2017 sampai 2020. Itu untuk peningkatannya tidak terlalu meningkat banget. Tapi setelah 2020 hingga 2023, untuk transaksi dalam judi online ini ada hampir 300 triliun rupiah. Sangat banyak banget. Dan peningkatan orang yang bermain judi itu juga berdampak pada ekonomi di sekitarnya. Kayak pada awalnya ketika orang itu belum mengenal judi, itu setelah mereka mendapatkan gaji, uang tersebut dialokasikan untuk belanja di kaki lima, di toko-toko kaki lima, kayak beli cilok, beli bakso, beli mie ayam, beli cilor. Jadi ekonomi juga berjalan. Tapi setelah mereka mengenal perjudian online, yang awalnya konsumsinya adalah di penjual kaki lima, di toko-toko, sekarang beralih ke judi online, yang berdampak sepinya pembeli. Ketika sepi pembeli, para pedagang kaki lima, para toko-toko kelontong itu juga bakalan mengalami kerugian karena tidak ada yang beli. Stoknya jadi kadaluarsa, stok kadaluarsa, tidak ada uang untuk membeli stok lagi, yang pada akhirnya bangkrut. Dari sini kita bisa melihat bahwa dampak dari judi online itu tidak hanya berdampak pada pemain judi online, tapi juga berdampak pada ekonomi di sekitarnya. Dan setelah kalian melihat ini, kalian juga menyadari bahwa bermain judi tidak akan bisa dipastikan kalian mendapatkan uang atau kemenangan. Untuk mendapatkan satu kali permainan, kalian harus kalah 20 kali, kalian harus kalah 30 kali, kalian harus kalah 50 kali untuk memenangkan satu kali kemenangan. Dan sayangnya kemenangan ini tidak tentu, dan ini bisa diatur oleh bandar itu sendiri. Masihkah kalian ingin bermain judi?